Halo teman-teman, mari belajar ketidakpastian dan perilaku konsumen bersama Egi, Febri, Herlambang, dan Silvi. 5.1 Menjabarkan resiko. Yang pertama, probabilitas. Probabilitas merupakan kecenderungan suatu hasil tertentu akan terjadi. Penafsiran mengenai probabilitas dapat bergantung pada sifat dari kejadian tidak terduga, pada keyakinan dari orang-orang, atau keduanya. Salah satu penafsiran objektif mengenai probabilitas bersandar pada frekuensi di mana kejadian tertentu cenderung terjadi. Probabilitas digunakan dalam menghitung dua pengukuran yang membantu kita menjabarkan dan membandingkan pilihan-pilihan berisiko. Yang kedua, nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan terkait dengan suatu situasi yang tidak pasti. Nilai yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari imbalan, payoff, atau nilai yang terkait dengan seluruh kemungkinan hasil. Dengan demikian, nilai yang diharapkan menilai ukuran pemusatan imbalan atau nilai yang kita harapkan secara rata-rata. Jika terdapat dua kemungkinan hasil dengan imbalan X1 dan X2, serta apabila probabilitas dari setiap hasil dinyatakan oleh PR1 dan PR2, maka nilai yang diharapkan ialah EX sama dengan PR1 dikali X1 ditambah PR2 dikali X2. Ketika terdapat dua kemungkinan hasil dengan imbalan N, nilai yang diharapkan menjadi EX sama dengan PR1 dikali X1 ditambah PR2 dikali X2 ditambah seterusnya ditambah PR kali XN. Yang ketiga ialah variabilitas. Variabilitas ialah derajat di mana kemungkinan hasil dari situasi yang tidak pasti berbeda-beda. Mengukur variabilitas dapat dilakukan dengan menghitung deviasi standar, yaitu akar kuadrat dari rata-rata kuadrat simpangan simbalan yang terkait dengan setiap hasil dari nilai yang diharapkannya. Konsep standar deviasi berlaku sama persis ketika terdapat banyak hasil ketimbang dua saja. Yang selanjutnya ialah pengambilan keputusan. Sikap seseorang terhadap risiko banyak mempengaruhi keputusan yang akan dibuatnya. Sikap terhadap risiko mempengaruhi kesediaan seseorang untuk melanggar peraturan dan bagaimana hal ini berdampak pada nilai benda yang sebaiknya dikenakan atas berbagai pelanggaran. Setelah itu, mengembangkan teori pilihan konsumen enggan mengamati preferensi risiko secara lebih mendetail. 5.2 Preferensi terhadap risiko. Untuk mengukur nilai dalam bentuk nilai gunanya, kita harus menghitung utilitas yang diharapkan yang dapat diperoleh. Utilitas yang diharapkan adalah penjumlahan utilitas terkait dengan seluruh kemungkinan hasil. Utilitas marginal dijabarkan sebagai kepuasan tambahan yang diperoleh dengan mengkonsumsi tambahan unit suatu barang. Preferensi berbeda terhadap risiko. Orang-orang memiliki kesediaan yang berbeda dalam menanggung risiko. Sebagian menghindari risiko, sebagian menyukainya, dan sebagian lagi netral. Seorang penghindar risiko lebih memilih sejumlah pendapatan yang tetap daripada pendapatan risiko dengan nilai diharapkan sama. Kerugian lebih dipertimbangkan ketimbang manfaat. Seseorang yang netral terhadap risiko lebih menghiraukan antara pendapatan yang pasti dan pendapatan yang tidak pasti dengan nilai yang diharapkan sama. Seorang pencari risiko lebih memilih pendapatan yang tidak pasti daripada pendapatan yang pasti, sekalipun nilai yang diharapkan dari pendapatan tidak pasti lebih kecil daripada pendapatan pasti. Berikut adalah 3 kurva. Kurva A, utilitas marginal konsumen semakin berkurang ketika pendapatan meningkat. Konsumen tersebut menghindari risiko karena lebih memilih pendapatan pasti sebesar $20.000 dengan utilitas 16 daripada mengambil risiko dengan probabilitas setengah untuk $10.000 dan probabilitas setengah untuk $30.000 dengan utilitas harapan sebesar 14. Kurva B, apabila konsumennya adalah pencari risiko, dia lebih memilih risiko dengan utilitas harapan 10,5 ketimbang pendapatan pasti dengan utilitas 8. Kurva C, konsumen bersifat netral terhadap risiko dan tidak menghiraukan kejadian pasti dan tidak pasti dengan ekspektasi pendapatan yang sama. Premi resiko. Premi resiko merupakan jumlah uang maksimum yang dibayarkan oleh individu penghindar risiko agar tidak mengambil risiko dan bergantung pada pilihan berisiko yang dihadapi seseorang. Menurut kurva tersebut, premi resiko dapat dicari dengan CF merupakan titik yang mengukur jumlah pendapatan yang bersedia dikorbankan seseorang
membuat indifferent antara pilihan berisiko dan pilihan pasti. Premi resikonya ialah $4.000 karena pendapatan pasti sebesar $16.000 pada titik C, memberikan utilitas harapan yang sama yaitu 14 seperti pendapatan tidak pasti, probabilitas tengah saat berada di titik A dan probabilitas tengah saat berada di titik E yang memiliki nilai yang diharapkan sebesar $20.000. Taraf penghindaran risiko bergantung pada sifat dari risiko itu sendiri dan pendapatan individu tersebut. Dengan menganggap variabel lain sama, individu penghindar risiko lebih memilih variabilitas hasil yang lebih kecil. Kita juga dapat menjabarkan derajat penghindaran risiko seseorang dalam bentuk kurva indiferensiasi yang mengaitkan ekspektasi pendapatan dengan variabilitas pendapatan. Setiap kurva indiferensi menunjukkan kombinasi ekspektasi pendapatan dan deviasi standar pendapatan yang memberikan individu tersebut jumlah utilitas yang sama. Bagi penghindar risiko, pilihan bekerja di luar rumah saat terdapat wabah COVID-19 mungkin tidak akan diambil. Tetapi bagi orang pengambil risiko, mungkin mereka akan tetap mengambil pekerjaan di luar rumah meski dalam kondisi siaga COVID-19. 5.3 Mengurangi risiko. Cara mengenai konsumen dan kalangan bisnis biasanya mengurangi risiko dengan cara 1. Diversifikasi, 2. Asuransi, dan ketiga memperoleh lebih banyak informasi. Diversifikasi adalah praktik mengurangi risiko dengan mengalokasikan sumber daya ke berbagai kegiatan yang hasilnya tidak saling terkait. Contohnya 1. Berkorelasi negatif atau variabel yang memiliki kecenderungan bergerak ke arah yang berlawanan. 2. Berkorelasi positif atau variabel yang memiliki kecenderungan bergerak ke arah yang sama. Berkorelasi negatif atau variabel yang memiliki kecenderungan bergerak ke arah yang berlawanan mungkin dapat diputuskan hanya menjual salah satu produk, akan tetapi tidak dapat memastikan seberapa dingin atau panas cuaca di tahun mendatang. Risiko ini diminimalkan dengan diversifikasi, yaitu dengan mengalokasikan waktu sehingga dapat menjual dua produk atau lebih yang penjualannya tidak saling terkait daripada hanya menjual satu produk saja. Anggaplah terdapat probabilitas 0,5 bahwa akan terjadi cuaca yang relatif panas dan probabilitas 0,5 bahwa cuaca akan dingin. Jika menjual penyejuk udara saja atau pemanas saja, pendapatan aktual hanya $12.000 saja atau $30.000 saja. Tetapi jika diversifikasikannya dengan membagi sama rata waktu untuk menjual kedua produk tersebut, maka ekspektasi pendapatan menjadi $21.000 dikali buka kurung 0,5 dikali $12.000 ditambah 0,5 dikali $30.000 tutup kurung. Berkorelasi positif atau variabel yang memiliki kecenderungan bergerak ke arah yang sama. Pasar saham cenderung bergerak ke arah yang sama dalam merespon perubahan kondisi ekonomi. Seseorang yang dapat menginvestasikan seluruh dananya pada saham tunggal dapat menimbulkan risiko yang besar. Risiko dapat dikurangi meskipun tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dapat melakukan diversifikasi dengan membeli saham dalam bentuk reksadana atau organisasi yang mengumpulkan dana dari investor individu untuk membeli sejumlah besar saham yang berbeda. Reksadana cukup populer karena mengurangi risiko melalui diversifikasi dan karena fee-nya murah ketimbang biaya dari menyusun portofolio saham sendiri. Asuransi. Individu penghindar risiko bersedia membayar sejumlah dana untuk menghindari risiko. Jika biaya asuransi sama dengan ekspektasi kerugian, para penghindar risiko akan membeli cukup asuransi untuk pulih sepenuhnya dari kerugian finansial yang mungkin akan mereka alami. Membeli asuransi menjamin seseorang untuk memiliki pendapatan yang sama baik bila terjadi kerugian atau tidak. Hukum bilangan besar. Hukum bilangan besar yang menyatakan bahwa meskipun kejadian tunggal bersifat acak dan tidak bisa diduga, rata-rata hasil dari banyak kejadian yang sama dapat diprediksi. Contoh, jika menjual asuransi mobil,
Kita tidak bisa memprediksi apakah pengemudi tertentu akan mengalami kecelakaan, tetapi kita bisa yakin berdasarkan pengalaman masa lalu, berapa bagian dari sejumlah besar pengemudi akan mengalami kecelakaan. Kewajaran aktuaria. Ketika premi asuransi sama dengan ekspektasi pembayaran, maka asuransi tersebut wajar secara aktuaria. Tetapi karena mereka harus menutup biaya administratif dan mencetak laba, perusahaan asuransi biasanya mengenakan premi di atas ekspektasi kerugian. Jika terdapat cukup jumlah perusahaan asuransi yang bisa membuat pasar menjadi kompetitif, premi ini akan mendekati tingkat kewajaran aktuaria. Akan tetapi, di beberapa negara bagian, premi asuransi diregulasi demi melindungi konsumen dari premi yang berlebihan. Nilai informasi lengkap adalah selisih antara nilai yang diharapkan suatu pilihan ketika terdapat informasi lengkap dan nilai yang diharapkan ketika informasi tidak lengkap. 5.4 Permintaan atas aset beresiko. Banyak dari orang menghindari risiko dalam menginvestasikan seluruh atau sebagian dari tabungan mereka dalam bentuk saham, obligasi, dan aset lain yang beresiko. Aset adalah sesuatu yang memberikan aliran dana atau jasa bagi pemiliknya. Contohnya, rumah, bangunan, apartemen, rekening tabungan, atau saham perusahaan. Contoh, rumah memberikan aliran jasa tempat tinggal bagi pemiliknya, dan misal tidak dihuni dapat disewakan ke orang lain sehingga mendapatkan pendapatan berupa hasil sewa. Rekening tabungan merupakan bunga, biasanya per hari atau per bulan, yang biasanya diinvestasikan kembali pada rekening yang bersangkutan. Aliran uang yang diterima seseorang dari adanya kepemilikan aset dapat pembayaran. 1. Eksplisit. Pendapatan sewa atas bangunan. Setiap bulan, pemilik bangunan menerima uang sewa dari penyewa. Contoh lain, dividen atas kepemilikan saham biasa. Setiap beberapa bulan, pemilik saham menerima pembayaran dividen kuartalan. 2. Implisit. Peningkatan atau penurunan harga atau nilai aset. Peningkatan nilai aset. Keuntungan modal dan penurunannya adalah kerugian modal. Contohnya, saat populasi penduduk suatu kota meningkat, nilai bangunan apartemen mungkin meningkat, dan pemilik bangunan akan mendapatkan tambahan keuntungan modal pendapatan sewanya. Keuntungan modal tidak direalisasikan, hingga akhirnya bangunan tersebut dijual karena uang tidak akan diterima hingga penjualan dapat dilakukan. Akan tetapi, terdapat aliran uang secara implisit karena bangunan tersebut dapat dijual kapanpun. Aset berisiko adalah aset memberikan aliran dana atas jasa yang tidak pasti bagi pemiliknya. Contoh, 1. Harga saham perusahaan akan meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Perusahaan tidak selalu sama membayar dividen per lembarnya. 2. Bangunan apartemen. Berapa banyak nilai lahan akan naik atau turun, dan apakah pembayar sewa akan membayarnya secara penuh maupun tidak. 3. Obligasi perusahaan merupakan aset berisiko karena bisa saja perusahaan mengalami pailit dan gagal membayar pemilik obligasi atas bunga pokoknya. Aset tidak berisiko merupakan aset yang memberikan aliran dana atas jasa secara pasti. Contoh, 1. Obligasi pemerintah jangka pendek. Obligasi yang jatuh temponya hanya beberapa bulan merupakan aset yang tidak berisiko karena akan memberikan dana secara pasti dan tidak terpengaruhi oleh inflasi. 2. Rekening tabungan biasa dan sertifikat deposito jangka pendek. Pengembalian aset merupakan aliran dana total yang dihasilkannya termasuk keuntungan atau kerugian modal sebagai bagian kecil dari harganya. Ketika orang menginvestasikan tabungan mereka pada saham, obligasi, tanah, atau aset lainnya, mereka biasanya berharap mendapatkan pengembalian yang melebihi tingkat inflasi. Oleh karena itu, dengan menunda konsumsi, seseorang dapat membeli lebih banyak di masa mendatang ketimbang menghabiskannya. Kita seringkali menyatakan pengembalian suatu aset dalam bentuk real, yakni disesuaikan dengan inflasi. Pengembalian real suatu aset merupakan pengembalian sederhana atau nominal aset dikurangi tingkat inflasi. Contoh, dengan tingkat inflasi tahunan 5%, obligasi apartemen dan saham menghasilkan pengembalian real masing-masing sebesar 5%,
10% dan minus 10%. Trade-off antara risiko dan pengembalian. Seseorang ingin menginvestasikan tabungannya untuk dua hal yang berbeda. Contohnya, treasury bill yang hampir bebas risiko dan pada sejumlah saham representatif. Ia harus memutuskan berapa banyak dan seperti apa komposisi yang akan dia investasikan. Bisa saja dia menginvestasikannya pada T-bill saja, keduanya maupun pada saham representatif saja. Kita menyatakan pengembalian bebas risiko pada T-bill sebagai RF. Karena pengembalian bebas risiko, maka pengembalian yang diharapkan dan aktualnya juga demikian. Selanjutnya, pada saham representatif, kita nyatakan pengembalian yang diharapkan sebagai RM dan aktualnya RM karena pengembalian aktualnya beresiko. Pada saat mengambil keputusan investasi, kita mengetahui sejumlah kemungkinan hasil dan kecenderungannya. Tapi, kita tidak mengetahui hasil yang akan terjadi. Aset beresiko akan memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi ketimbang aset bebas risiko. RM kurang lebih besar dari RF. Jika tidak, investor menghindar hanya akan membeli T-bill dan tidak ada saham yang terjual. Portofolio investasi. Untuk menentukan berapa banyak dana yang sebaiknya ditanamkan investor pada setiap aset, kita misalkan B sama dengan bagian dari tabungan individu tersebut yang ditanamkan pada pasar saham. 1 kurangi B sebagai bagian yang digunakan dalam T-bill. Pengembalian yang diharapkan pada portofolio totalnya. RP merupakan rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan pada kedua aset. RP sama dengan B kali RM ditambah 1 kurangi B kali RF. Kita akan menyatakan defisiasi standar dari saham berisiko sebagai sigma M. Dengan aljabar tertentu, kita dapat melihat bahwa defisiasi dari portofolio sigma P dengan satu aset berisiko dan satu aset bebas risiko merupakan bagian dari portofolio yang diinvestasikan pada aset berisiko dikalikan dengan defisiasi standar dari aset tersebut. Sigma P sama dengan B sigma M. Permasalahan pilihan investor. Bagaimana investor memilih bagian B? Untuk melakukannya, pertama-tama kita harus menunjukkan bahwa ia menghadapi tarik ulur antara risiko pengembalian yang serupa dengan kasus garis anggaran konsumen. Untuk mengidentifikasi tarik ulur ini, perhatikan bahwa persamaan RP sama dengan B kali RM ditambah 1 kurangi B kali RF. Untuk pengembalian yang diharapkan pada portofolio tersebut ditulis kembali sebagai RP sama dengan RF ditambah B kali RM kurang RF. Sekarang, persamaan sigma P sama dengan B sigma M. Kita lihat bahwa B sama dengan sigma P per sigma M, sehingga RP sama dengan RF ditambah sigma P. Risiko dan garis anggaran. Persamaan ini merupakan persamaan garis anggaran karena menggambarkan tarik ulur antara risiko P dan pengembalian yang diharapkan RP. Perhatikan bahwa ini adalah persamaan garis lurus karena RM, RP, dan sigma M adalah konstanta. Kemiringan RM kurangi RF per sigma M adalah konstanta pada titik potong RF. Persamaan ini menyatakan bahwa pengembalian yang diharapkan pada portofolio RP meningkat ketika deviasi standar pengembalian sigma P tersebut juga meningkat. Kita menyebut kemiringan garis anggaran RM kurangi RF per sigma M sebagai harga risiko. Harga risiko adalah tambahan yang harus ditanggung investor untuk menikmati pengembalian harapan yang lebih tinggi. Jika investor tersebut menginginkan risiko, kita dapat menginvestasikan seluruh dananya pada T-bill B sama dengan 0 dan menerimanya pengembalian yang diharapkan RF untuk menerimanya pengembalian harapan yang lebih tinggi. Ia harus menanggung sejumlah risiko. Sebagai contoh, dia dapat menginvestasikan seluruh dana dalam saham B sama dengan 1. Menerima pengembalian yang diharapkan RM tetapi menanggung deviasi standar sigma M. Atau, ia dapat menginvestasikan sebagian dari dananya sebagai setiap jenis aset. Sehingga menerima pengembalian yang diharapkan antara RF dan RM juga menghadapi deviasi standar yang lebih kecil daripada sigma M, tetapi lebih besar dari 0. Solusi atas permasalahan investor di atas, kurva indifferent ditunjukkan pada gambar tersebut.
Setiap kurva menggambarkan kombinasi resiko dan pengembalian yang membuat investor sama puasnya. Kurva tersebut memiliki kemiringan positif karena resiko tidak diinginkan dengan jumlah resiko yang lebih besar. Maka pengembalian yang diharapkan makin besar untuk membuat investor tersebut berada pada kondisi yang sama baiknya. Gelembung, peningkatan harga suatu barang yang tidak didasarkan pada permintaan atau nilai, melainkan pada keyakinan bahwa harga akan selalu meningkat. Gelembung seringkali diakibatkan oleh perilaku irasional. Orang-orang berpikir jernih, mereka membeli sesuatu karena harganya terus meningkat, sehingga pasti mencetak banyak keuntungan. Gelembung seringkali tidak merugikan dalam arti bahwa meskipun orang-orang memang kehilangan uang, tidak ada kerusakan jangka panjang bagi perekonomian secara keseluruhan. Jadi, dengan adanya COVID-19 yang sedang mewabah ini, terbentuk gelembung-gelembung ekonomi. Yang menarik dari hal ini, ekspektasi seringkali membuat orang-orang bersikap irasional. Ketika harga suatu barang semakin tinggi dan stok terbatas, maka orang-orang justru semakin terbuka untuk membelinya. Mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan dengan membeli barang dan menjualnya kembali ketika harganya lebih tinggi. Contohnya, dengan adanya pandemi COVID saat ini, permintaan masker sangat tinggi. Ini dapat menyebabkan scarcity atau kelangkaan yang membuat harga-harga masker melambung tinggi. Hal ini dimanfaatkan oknum-oknum untuk menimbun masker dalam jumlah banyak dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Riam informasi, penilaian yang didasarkan pada tindakan orang lain yang pada gilirannya menjadi dasar keputusan tindakan orang lain. Gelembung yang diakibatkan dari riam informasi sebenarnya bisa rasional dalam arti bahwa terdapat alasan untuk meyakini bahwa berinvestasi dalam gelembung ini akan menghasilkan pengembalian positif. Alasannya adalah bahwa jika investor pada awal rantai informasi ini memang memperoleh informasi positif dan mendasarkan keputusan mereka pada informasi tersebut. Ekspektasi keuntungan bagi seorang investor pada akhir rantai ini akan menjadi positif. Namun risiko yang dilibatkan akan besar, dan mungkin sebagian investor akan mengabaikan risiko tersebut. Perilaku ekonomi. Teori permintaan konsumen didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, konsumen memiliki preferensi yang jelas atas suatu barang terhadap barang lain. Yang kedua, konsumen menghadapi kendala anggaran. Yang ketiga, dengan preferensi mereka pendapatan yang terbatas dan harga berbagai barang, konsumen memilih untuk membeli kombinasi barang. Penyesuaian atas modal standar preferensi dan permintaan. Konsumen dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kecenderungan untuk menilai barang dan jasa berdasarkan situasi di mana seseorang berada. Yang kedua, perhatian pada kewajaran transaksi ekonomi. Yang ketiga, penggunaan aturan umum sederhana sebagai sarana untuk menyederhanakan keputusan ekonomi yang kompleks. Titik referensi dan preferensi konsumen adalah titik di mana seseorang membuat keputusan konsumsi dapat memberi dampak kuat pada keputusan tersebut. Titik referensi dapat muncul atas berbagai alasan. Yang pertama adalah konsumsi kita atas suatu barang di masa lampau. Kedua, pengalaman kita di pasar. Ketiga, ekspektasi kita mengenai bagaimana sebaiknya harga berperilaku dan bahkan dalam konteks bagaimana kita mengkonsumsi suatu barang. Titik referensi dapat sangat mempengaruhi bagaimana orang-orang melakukan keputusan ekonomi. Berikut ini dijabarkan mengenai beberapa contoh titik referensi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, efek kepemilikan adalah kecenderungan seseorang untuk memberikan nilai lebih pada suatu barang ketika dia memilikinya ketimbang tidak memilikinya. Cara menjelaskan efek ini adalah dengan mengamati celah antara harga yang bersedia dibayar seseorang atas suatu barang dan harga barang tersebut yang bersedia dijual kepada orang lain. Teori perilaku konsumen dasar menyatakan bahwa harga ini sepatutnya sama, tetapi berbagai eksperimen tidak menunjukkan demikian dalam praktiknya. Yang kedua, penghindaran kerugian merupakan kecenderungan seseorang untuk menghindari kerugian daripada memperoleh keuntungan. Framing adalah kecenderungan untuk bersandar pada konteks di mana suatu pilihan dijabarkan ketika membuat satu keputusan
Bagaimana pilihan digambarkan, nama yang diberikan, konteks di mana pilihan dijabarkan, dan bentuknya dapat mempengaruhi pilihan yang dibuat seseorang. Kewajaran. Permintaan ultimatum menunjukkan bagaimana kewajaran dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Tidak mengherankan memang, kewajaran juga dapat mempengaruhi negosiasi antara pihak perusahaan dan tenaga kerja. Suatu perusahaan mungkin menawarkan gaji yang lebih tinggi bagi karyawannya, karena manajer percaya bahwa karyawannya berhak mendapatkan taraf hidup yang layak, atau karena mereka ingin membuat lingkungan kerja yang menyenangkan. Aturan umum dan bias dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan ekonomi bersifat kompleks, terutama jika melibatkan pilihan di mana kita kurang berpengalaman dalam hal itu. Adapun aturan umum dan bias dalam pengambilan keputusan ini yaitu: yang pertama, anchoring, kecenderungan untuk bersandar pada bagian informasi awal ketika mengambil suatu keputusan. Yang kedua, aturan umum, yaitu cara lumrah untuk mengekonomiskan upaya yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dengan mengabaikan informasi yang tampaknya tidak penting. Aturan umum dapat menghasilkan bias dalam pengambilan keputusan. Penting juga untuk memahami bahwa aturan umum berguna untuk tujuan tertentu. Konsumen seringkali menghadapi ketidakpastian saat mengambil keputusan dan kurang memahami probabilitas untuk membuat keputusan yang optimal. Yang ketiga, hukum bilangan kecil merupakan kecenderungan untuk melebih-lebihkan probabilitas. Suatu kejadian akan timbul ketika dihadapkan pada informasi yang relatif minim. Membentuk probabilitas subjektif tidak selalu menjadi tugas yang mudah, dan banyak orang biasanya rentan terhadap sejumlah bias dalam proses ini. Kesimpulannya, perilaku individu terkadang tidak bisa diduga, bahkan irasional dan berlawanan dengan asumsi yang menjadi inti dari pilihan dasar konsumen. Studi ekonomi ini memperkaya teori konsumen. Dengan teori konsumen, dengan melibatkan hal. Hore, selesai. Selamat, kalian sudah mengerti tentang ketidakpastian dan perilaku konsumen. Terima kasih. Dadah.